kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Oke. Tuhan baik ya. Oke, mari kita hari ini kita mau datang ke rumahnya, kita mau melakukan penyembahan kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita mulai di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan berada di sini dengan keadaan sehat, ini semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami hari ini datang Tuhan ke rumah-Mu. Kami ingin memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami juga mau Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakailah Tuhan hati kami ini Tuhan untuk kami mau belajar untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu lebih lagi Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, supaya kami beribadah pada pagi hari ini dengan baik Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Seumur hidup
buat Tuhan kita. Kasih tos semangat untuk kanan kiri kita. Mari lebih lagi memuji Tuhan. Hanya Kau bebaskan ku.
mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan, kita mau berikan yang terbaik. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur
semua tak bergoyang, kau tetap ada. Kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan, melayakkan ku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan, kau layak aku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan, kau layak aku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lagu ini mengucapkan tiada kata Tuhan untuk benar-benar bisa menggambarkan ucapan terima kasih kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik Tuhan buat hidup kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segalanya Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, mungkin kata-kata tidak bisa mendescribe itu semua Tuhan, tapi biarlah melalui kehidupan kami Tuhan, kami ingin Tuhan mencerminkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan, kau layak untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Layak untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar ini menjadi ungkapan dari hati kami yang terdalam Tuhan. Betapa kami bersyukur kami punya Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Kau layakkan setiap dari kami yang tidak layak ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak bisa kami gambarkan dengan kata-kata ya Tuhan. Kami hanya bawa ucapan syukur dari hati kami yang limpah dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kami menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh Tuhan kami bersyukur untuk waktu ini. Sungguh kami bersyukur untuk kesempatan ini ya Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Engkau dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan akan melawat kami di hari ini ya Tuhan. Kami berdoa tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan kami menyediakan hati kami yang terbaik untuk benih firman Tuhan ini dapat jatuh di tanah hati kami yang paling subur ya Tuhan. Sehingga bisa tertanam, berakar, berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa di surga. Aku berdoa setiap hati, telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, ketika kebenaran firman Tuhan dibaca, kami berdoa, kami satukan hati biar kiranya Tuhan berbicara ya Tuhan. Roh Kudus Engkau bekerja dalam setiap pribadi, dalam setiap hati, sehingga tak satu pun dari kami di hari ini yang hadir Tuhan lewatkan. Tuhan, kami buka hati kami Roh Kudus, biar kiranya Engkau ambil alih ibadah kami di pagi hari ini ya Tuhan. Ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kami, memperbarui iman kami, komitmen kami ya Tuhan, untuk kami semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan kiranya menolong hamba-Mu yang menjadi penyambung lidah-Mu di pagi hari ini. Hamba hanya manusia biasa, biar kiranya Tuhan pakai dengan kuat kuasa-Mu. Setiap perkataan yang keluar biar kiranya berasal daripada Engkau ya Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan ini juga berbicara bagi hamba-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami singkirkan setiap distraksi di sekitar kami, di sekeliling kami, di hati kami, di pikiran kami. Faktor eksternal melalui handphone kami, apapun itu kami mau singkirkan, sehingga hanya suara Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan antusias dan ucapan syukur. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk pertama-tama kepada Tuhan Yesus Kristus yang menolong setiap kita. Kita bisa ada sebagaimana kita ada di pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan, Saudara. Terima kasih untuk semua pelayan, pemain musik yang sudah membantu kita untuk menciptakan suasana penyembahan di pagi hari ini sehingga hati kita siap ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan. Shalom Saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur ya kepada Tuhan untuk hari ini ya. Wah, dominan warna terang hari ini ya, putih biru, puji Tuhan. Ya Saudara, puji Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Saudara ya, senang bisa melihat wajah-wajah bukan juga baru tapi ya karena satu dan lain hal ya baru bisa hadir lagi ya, puji Tuhan, terima kasih. Mari Saudara, kita buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel 23. 1 Samuel 23 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-18. 1 Samuel 23 ayat 15 hingga ayat yang ke-18. Yang sudah dapat katakan amin. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita baca kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama. Saudara, saya akan baca ayat 15 mulai, saudara akan baca ayat 16, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-18. 1 Samuel 23 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Zif bukan Sif ya, itu gereja kita. Zif di Koresa, oke. Dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian dua orang itu mengikat
Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk. Saudara, ya mungkin bulan ketiga Pak ya kita bahas tentang menjadi murid yang radikal ya. Di bulan ketiga ya betul. Saudara, 3 bulan berturut-turut tema besar khotbah kita itu berbicara tentang bagaimana menjadi murid-murid yang radikal. Dan di bulan ini kita belajar dari tokoh-tokoh gitu. Ada yang masih ingat tokoh minggu lalu? Itu 2 minggu lalu. Petrus. Puji Tuhan, terima kasih saudara. Nah, dan di minggu terakhir di bulan ini kita akan belajar dari satu tokoh yang lumayan terkenal. Tapi sebelum dia terkenal, rupanya Tuhan lakukan banyak hal di dalam kehidupannya. Kita mau belajar dari seorang Daud gitu. Kita mau belajar dari seorang Daud. Siapa yang gak kenal Daud gitu? Nah kalau kita di gereja ini kita punya 2 Daud juga gitu, tapi dalam bahasa Inggris gitu. Daud S dan Daud P ya. Kita punya 2 Daud di gereja ini saudara. Mereka juga sama-sama pemuji. Bedanya kalau Daud yang dari Alkitab main kecapi, yang di sini biasanya main gitar gitu. Puji Tuhan. Nah saudara, di pagi hari ini kita mau belajar dari kisah seorang Raja Daud jauh sebelum dia terkenal gitu. Jauh sebelum dia menjadi raja yang kemudian sampai hari ini luar biasa. Pada akhirnya kemudian dia dari garis keturunannya Yesus kemudian dilahirkan gitu. Nah saudara, tetapi sebelum dia menjadi terkenal, dia menjadi orang yang punya pengaruh di zamannya gitu saudara. Rupanya dia juga orang biasa gitu. Dia orang biasa yang kalau saudara baca kitab Mazmur, dia ketakutan, dia melakukan kesalahan, dia melakukan kegagalan gitu. Tapi proses demi proses yang Tuhan izinkan untuk dia lewati, rupanya tidak terlepas dari kehadiran orang-orang di sekitarnya gitu. Nah, sehingga hari ini akan ada 2 tokoh, yaitu Daud dan Yonatan gitu. Daud dan Yonatan. Mari kita lihat 1 Samuel 23 ayat 15 dan sampai ke 18. Menjadi kekuatan bagi yang terpuruk. Saya harap PPT-nya tidak bikin sakit mata saudara ya, karena hitam putih. Ya, saya nggak tahu ini apa, doodle art ya, nggak tahu ya. Nah, menjadi kekuatan bagi yang terpuruk saudara. Menjadi kekuatan bagi yang terpuruk. Begini saudara. Kita jawab ya, nggak ada benar salah saudara, tapi ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya salah pun ya saudara tidak akan bakal dirajam dengan batu seperti di perjanjian lama gitu. Saudara, pertanyaan yang akan menjadi pengantar kita kepada perenungan kebenaran firman Tuhan di hari ini saudara adalah pertanyaan pertama. Apa yang menguatkan orang percaya ketika ada di dalam masa sulit? Pertanyaan pertama, saudara jawab di dalam hati gitu. Apa yang menguatkan orang percaya ketika ada di dalam masa sulit? Pertanyaan pertama saudara jawab di dalam hati. Pertanyaan kedua, bagaimana orang percaya bisa tetap dekat dengan Tuhan ketika hidup tidak sedang baik-baik saja? Saudara jawab di dalam hati. Saudara jawab di dalam hati ya. Saya bacakan pertanyaan pertama. Apa yang menguatkan orang percaya ketika ada di dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa krisis. Saudara jawab dalam hati. Pertanyaan kedua, bagaimana orang percaya bisa tetap dekat dengan Tuhan ketika hidup sedang tidak baik-baik saja, saudara. Slide berikutnya, kita akan lihat jawabannya. Yang jawab doa angkat tangan. Ada yang jawab doa? Ada 1, tapi ragu-ragu. Ada yang jawab baca Alkitab enggak? Kita enggak? Oke. Ada yang jawab pelayanan enggak? Ada yang jawab merenungkan firman Tuhan enggak, saudara? Atau mungkin ada 2 di belakang, boys. Nah, atau mungkin ada jawaban-jawaban lain yang di luar prediksi BMKG. Nah, saudara, ketika dalam masa krisis, ketika dalam masa kesulitan ya, hari ini juga dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak hal yang terjadi, orang bilang Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah mau perang, kacau gitu. Sehingga kemarin saya nonton satu podcast itu, ada salah satu orang yang cukup berpengaruh, dia anak Tuhan tapi dia stand up komedian. Dia bilang dia berangkat ke Amerika untuk liburan saudara. Dia kan orang Manado gitu, orang Manado liburan. Terus orang tuanya dari kampung telepon, omanya di kampung telepon. Ya pakai logat Manado ya, tapi nanti saya akan terjemahkan untuk saudara. Orang tuanya telepon,
Karena dia akhirnya liburan, dia ke Amerika, ada job di sana, dia harus stand up sambil, biasanya dia tuh stand up sambil kesaksian gitu di orang-orang gitu. Akhirnya waktu itu dia terima job dan akhirnya dia cancel tiketnya untuk pulang ke Indonesia. Sehingga kemudian dia stay di Amerika. Waktu dia sudah deal-dealan akhirnya batal. Akhirnya nggak bisa pulang. Akhirnya omanya di kampung telepon. Dia bilang, di mana Ngana? Maksudnya di mana kamu gitu? Di mana Ngana? Tuh. Di Amerika Oma, kenapa gitu? Di Amerika kenapa? Baru omanya jawab gini. Oma ada nonton berita, Amerika dengan Iran itu ada baku perang gitu dia bilang. Katanya Amerika dan Iran itu saling perang gitu. Kalau bisa di Amerika itu Ngana pergi di DP kampung-kampung saja gitu. Supaya kalau misalnya orang dari Iran tembak rudal itu yang di kota saja yang mati. Yang di desa-desa aman gitu. Nah pada akhirnya singkat cerita dia kembali dengan selamat, dia bersaksi sekaligus kerja di sana. Saudara perhatikan ada begitu banyak hal yang hari ini bisa menjadi distraksi bagi iman kita. Sehingga ada banyak hal yang kemudian juga jadi pelarian-pelarian kita saudara. Dan pertanyaan yang tadi, bagaimana kita bisa tetap kuat? Bagaimana kita bisa tetap dekat dengan Tuhan? Mungkin ada saudara yang jawab dia doa atau baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Atau mungkin juga pelayanan, karena mungkin melihat di pelayanan saya bisa bertumbuh, belajar memberikan yang terbaik, mengorbankan yang terbaik. Ini yang kemudian menjadi mayoritas jawaban kita saudara. Nah Tuhan memang tidak terbatas pada hal-hal ini saudara. Tuhan memang bisa bekerja, membuat saudara tetap kuat, kemudian bisa membuat saudara tetap dekat dengannya melalui ini, saudara. Tetapi juga, slide berikutnya, saudara, Tuhan yang tidak terbatas memang tidak hanya bisa memakai apa saja untuk menjadi jawaban bagi mereka yang terpuruk, tetapi juga bisa memakai siapa saja untuk menjadi jawaban bagi mereka yang terpuruk, saudara. Dan hal yang sama dicatat di Alkitab di peristiwa yang saudara baca di 1 Samuel 23 ayat 15 sampai 18 saudara. Daud ada dalam kondisi yang terpuruk gitu. Ada dalam kondisi yang terpuruk. Kalau saudara baca bagian-bagian berikutnya ada peneguhan, Daud diurapi, peneguhan, kemudian dia melakukan hal yang gagah perkasa bersama dengan Tuhan, mengalahkan Goliat, kemudian menyelamatkan kota. Sampai sebelumnya, persis di pasal ini Daud menyelamatkan Kehila, dan kemudian Daud difitnah karena kemudian, bukan difitnah, jadi setelah Daud berhasil menyelamatkan, penduduk kota diancam, serahkan Daud, kalau enggak kota ini rata dengan tanah gitu. Sehingga kemudian Daud ada dalam kondisi yang benar-benar terpuruk saudara. Dan menariknya rupanya di sini Yonatan menjadi jawaban bagi Daud saudara. Yonatan menjadi jawaban Daud ketika dia ada dalam kondisi yang terpuruk saudara. Ketika dia ada dalam kondisi yang terpuruk. Tuhan bisa jawab doa, bisa membuat saudara makin dekat dengan dia melalui firman-Nya, melalui waktu-waktu pribadi saudara dengan Tuhan. Tetapi bisa jadi juga Tuhan bisa memakai orang lain atau mungkin memakai saudara untuk menjadi jawaban bagi mereka yang terpuruk saudara. Nah inilah yang akan kemudian kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan di hari ini saudara. Daud kalau saudara perhatikan dalam teks ini mengalami hal yang serupa. Tetapi kemudian Tuhan mengirim dan memakai Yonatan untuk menjadi jawaban dari kondisi Daud saudara. Dari kondisi Daud. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam narasi ini saudara. Kita lihat apa yang terjadi dalam narasi ini sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Poin-poin perenungan kita di pagi hari ini saudara. Saudara kalau saudara perhatikan Daud ini jadi DPO, daftar pencarian orang. Kalau bahasa zaman sekarang, bahasa modernnya. Kalau zaman itu mungkin sudah ada banner-banner itu, ya mungkin sudah ditempel tuh DPO, daftar pencarian orang gitu. Jadi Daud ini jadi buronan yang sebenarnya tidak bersalah, saudara. Jadi buronan yang sebenarnya nggak bersalah. Sehingga Saul sampai di pasal ini kemudian Saul ini masih cari-cari, kejar-kejar untuk bunuh dia, saudara. Sehingga wajar. Dalam kondisi seperti ini tidak punya salah kemudian jadi buronan. Daud ada dalam kondisi yang tidak sedang baik-baik saja. Mungkin ada perasaan-perasaan yang bercampur dari seorang Daud.
karena ada keberhasilan ketika berhasil menyelamatkan kota, ada ketakutan, ada kekhawatiran karena dikejar-kejar. Ini kemudian menunjukkan titik terendah seorang Daud sampai kemudian Tuhan memakai Yonatan untuk menguatkan Daud, saudara. Sampai Tuhan kemudian memakai Yonatan untuk menguatkan Daud, saudara. Nah, mari kita lihat, sudahkah kita menjadi Yonatan masa kini untuk menguatkan orang lain yang sedang dalam keadaan terpuruk? Sudahkah kita, saudara? Mari kita lihat dan mari kita ukur dari hal-hal berikutnya, slide berikutnya, saudara. Ya, slide berikutnya. Nah, saudara, apa yang kemudian kita bisa lihat dari pribadi seorang Yonatan? Yonatan tidak membiarkan Daud berjuang sendirian, saudara. Yonatan tidak membiarkan Daud berjuang sendirian, saudara. Saudara, saya akan baca di ayat yang ke-15 bilang seperti ini, Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Zif. Ketika Daud berada di padang gurun Zif, saudara. Nah, apa yang kemudian ketika informasi ini disampaikan, apa yang kemudian disampaikan di ayat 16 dikatakan seperti ini. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Ia pergi kepada Daud di Koresa dan ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Jadi situasi yang tadinya Daud dalam ketakutan, Yonatan kemudian bersiap-siap untuk berangkat, saudara. Ya, saudara perhatikan di ayat 7 di sana disampaikan bagaimana Daud adalah seorang buron. Ayat 15 bagaimana Daud ada dalam kondisi ketakutan, dan di ayat 10 ada perasaan bersalah gitu. Ada perasaan bersalah dari seorang Daud karena Saul bilang, kalau kalian sama orang-orang kota ya, kalau kalian nggak serahkan Daud ke dalam tanganku, maka kota ini rata dengan tanah gitu. Saudara bayangkan bagaimana situasi Daud waktu itu. Saudara, ya kalau misalnya saudara tinggal di satu perumahan, bayangkan ya, saudara tinggal di satu perumahan, kemudian entah terjadi satu dan lain hal, kemudian saudara dituduh sebagai pelaku entah apapun itu, pembunuhan mungkin terlalu ekstrim ya. Saudara di satu perumahan, kemudian polisi datang ya, militer datang, kemudian bilang, ya misalnya tinggal di daerah Grand Pakuan. Kalau kalian gak serahkan Bapak Rio, Grand Pakuan ini rata dengan tanah. Kalau kalian gak serahkan Bapak Rio, Grand Pakuan ini rata dengan tanah gitu. Nah, saudara perhatikan bagaimana perasaan seorang Bapak Rio kalau ada dalam situasi seperti ini. Bagaimana perasaan seorang Daud ketika dia ada dalam situasi seperti ini, saudara. Nah, kemudian kita lihat apa yang kemudian dilakukan Yonatan ketika Daud ada dalam situasi ini, saudara. Saudara, ketika Yonatan kemudian mengambil keputusan untuk menghampiri dan menemui Daud, hadir dalam keterpurukan Daud, saudara. Saudara mesti perhatikan tindakan ini bukanlah suatu tindakan tanpa risiko, saudara. Karena Daud ini sebenarnya putra mahkota kerajaan yang sah gitu. Ya, meskipun di bagian sebelumnya kerajaan itu sudah diserahkan oleh Tuhan kepada Daud, tinggal tunggu proses untuk naik tahta, saudara. Tapi sebenarnya secara hukum Yonatan adalah pewaris yang sah gitu. Nah, sehingga tindakan Yonatan kemudian untuk keluar, untuk pergi dan kemudian menemui Daud, ini tindakan yang sangat berisiko, saudara. Saudara mungkin punya saingan dalam pekerjaan ya. Kemudian anak saudara atau keluarga saudara kemudian bersekutu dengan saingan saudara gitu. Gimana perasaan saudara ketika saudara ada dalam situasi seperti ini, saudara? Nah, sehingga kemudian Yonatan kemudian keluar pergi menemui Daud. Tindakan yang sangat berisiko, saudara. Nah, perhatikan kata menemui. Ini tindakan yang kemudian disengaja, yang kemudian menjadi awal di mana iman Daud ini dikuatkan, saudara. Tindakan yang disengaja untuk kemudian iman Daud pada akhirnya dikuatkan, saudara. Iman Daud dikuatkan. Saudara, ketika kemudian Yonatan datang, maka bersiaplah Yonatan di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Ia menguatkan
kepercayaan Daud kepada Allah, saudara. Waktu saya baca firman Tuhan ini, renungan sederhana ya, karena saya baca ulang-ulang, doa, kemudian baca lagi, doa lagi. Wah, ini menarik juga ya. Situasi terpuruk, ketakutan, ya, Yonatan serba salah, dia mengasihi Daud, tapi ya mereka punya hubungan yang persahabatan gitu, yang luar biasa, tetapi kemudian harus memilih mungkin tindakan yang cukup dilema gitu. Tetapi Yonatan kemudian memutuskan untuk datang dan menemui Daud yang sebenarnya adalah musuh dari Saul ayahnya, saudara. Nah, apa yang kemudian mendorong Yonatan untuk bela-belain, nekat mendatangi Daud di dalam situasi seperti ini, saudara. Nah, apa yang kemudian membuat Yonatan bisa menjadi begitu nekat untuk mendatangi Daud dalam situasi ini? Dan kembali lagi ke pernyataan saya tadi bahwa ketika saya baca, saudara, ya memang sekilas kita lihat Yonatan ini ya berinisiatif gitu, dia berani melangkah gitu. Tetapi apa yang kemudian menggerakkan dia untuk berani mengambil resiko, saudara? Untuk melihat, menghampiri saudara yang sedang dalam kondisi keterpurukan, saudara. Kasih Yonatan kepada Daud. Kasih Yonatan kepada Daud. Memang betul Yonatan berinisiatif, tetapi apa yang kemudian memicu Yonatan untuk berinisiatif datang menemui Daud, yaitu kasihnya kepada Daud. Dan tidak hanya itu, Yonatan juga tahu dalam pasal-pasal sebelumnya, dalam ayat-ayat sebelumnya, Yonatan tahu bahwa janji Tuhan atas hidup Daud bahwa dia akan menjadi raja harus digenapi. Gitu. Waktu saya baca firman Tuhan ini, satu hal yang saya tangkap yang pertama adalah ya inisiatif Yonatan gitu untuk datang ketika dia dengar, kemudian menemui Daud. Nah, saudara, waktu saya renungkan hidup saya, inisiatif untuk menemui orang yang dalam keterpurukan, saudara. Inisiatif untuk menemui orang yang dalam keterpurukan. Bagaimana kita memulai gitu. Bagaimana kita mengawali. Sebagai orang-orang yang menjadi wakil Tuhan di dalam dunia ini, seringkali Tuhan menuntut kita untuk memulai terlebih dahulu gitu. Kita yang sudah terlebih dahulu mengenal Tuhan, merasakan kasih Tuhan, seringkali Tuhan menuntut kita untuk memulai terlebih dahulu. Memulai apapun itu juga, ya. Dari saya renungkan, saya lihat keadaan saya di Surabaya, kemudian saya pikir, wah, saya tipe yang kadang kalau memulai itu agak susah gitu, kecuali ada contoh dulu kadang-kadang, ya. Kecuali ada contoh dulu. Pada akhirnya ngobrol-ngobrol dengan Pak Agus, ya bayar harga gitu. Kemudian belajar untuk memulai sesuatu. Pada akhirnya di tempat saya tinggal ya, karena tempat saya tinggal kos-kosan itu yang ya cukup ramai gitu, Akhirnya singkat cerita buat inilah, kan ada dapur umum, beberapa kompor ya kita berbagi gitu, karena untuk ganti gas LPG-nya itu kita harus patungan kan gitu. Karena ya anak kos, saudara, konteks anak kos ya. Konteks anak kos. Nah, pada akhirnya jadi perjanjian pertama, lucu ini saudara, perjanjian pertama pokoknya pakai ya, jadi kompor nomor 1 ini, kamar ini gitu. Pokoknya habis di siapa yang pakai dia yang ganti gitu. Oke. Perjanjian pertama, tapi perjanjian pertama rupanya dilanggar, saudara. Ada orang yang kemudian melanggar perjanjian pertama. Nah, pada akhirnya kayak begitu, akhirnya saya lihat waktu 2 kali kemudian ya chef saya di kos Lorenzo mau masak gitu. Tiba-tiba chat, gas ini habis. Siapa yang terakhir pakai gitu? Chat, Kak, permisi, siapa yang terakhir pakai? Siapa yang terakhir pakai gas? Oh, gini, akhirnya sudah. Saudara, ternyata peristiwa yang sama tidak hanya terjadi sekali, 2 kali, saudara. Sampai akhirnya kita ubah perjanjian lagi, saudara. Kita revisi perjanjiannya gitu. Oke, ya udah, kalau misalnya itu nggak setuju, kita buat perjanjian aja. Pokoknya misalnya bulan ini siapa habis, berikutnya langsung ke orang berikutnya gitu. Nah, rupanya pada akhirnya terjadi lagi, baru beberapa waktu kemarin terjadi lagi hal yang sama, saudara. Mau masak tiba-tiba nggak ada gitu. Akhirnya dia ya teman ini kemudian mau masak, dan pada akhirnya kami mau masak habis di dia, dan dia nggak mau ganti, dia lupa ganti atau gimana gitu. Akhirnya singkat cerita dia ganti,
Terus saya pikir ini udah 2 kali orang ini udah salah gitu, nggak ada rasa berdosa. Akhirnya sudah, saudara. Lucunya dia ya perempuan mau coba pasang gas LPG. Saya bilang, Kak, saya mau masak gitu, tolong diganti gitu sesuai perjanjian yang ada. Dalam hati saya sudah 2 kali revisi perjanjian, tapi ya sama aja gitu ya. Kok bisa hal ini terjadi? Dan pada akhirnya bergeraklah dan kemudian diganti. Waktu mau pasang, saudara, ternyata dia nggak bisa pasang regulator, saudara. Minta tolong lagi, Mas Raymond, bolehkah tolong pasangin regulator? Saudara perhatikan bagaimana kira-kira perasaan saudara. Saya secara pribadi sebenarnya ada rasa kesal gitu. Tapi saya melihat pertemuan-pertemuan yang sebenarnya insiden ini, saudara. Insiden yang gak direncanakan ini bisa menjadi kesempatan untuk saya kemudian bisa mulai sesuatu gitu. Sampaikan sesuatu, berbicara sesuatu, berkenalan gitu dan lain sebagainya, saudara. Inisiatif untuk memulai gitu ya, meskipun nggak ribet, meskipun sederhana, tapi pada akhirnya orang-orang di kos ya sekitar 50% sudah tahu kalau saya punya latar belakang teologi dan saya melayani di gereja. Tapi buat saya itu it's okay, saudara, karena tindakan saya kemudian bisa menunjukkan siapa Tuhan saya begitu. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh Yonatan. Yonatan kemudian berinisiatif untuk memulai dan kemudian mengarahkan Daud kepada Allah. Di sini kemudian kita bisa melihat bahwa ketika disampaikan Yonatan mengarahkan Daud kepada Allah, Allah lah yang kemudian menjadi jawaban atas situasi Daud. Yonatan hanya wakil, saudara. Yonatan hanya wakil dan utusan Tuhan untuk kemudian menjadi jawaban atas kondisi keterpurukan dari Daud, saudara. Nah, kita buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, sorry. Pengkhotbah 4 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Saudara, ini familiar untuk saudara yang mungkin waktu itu dikhotbahkan waktu pernikahan atau mungkin konseling pranikah. Ya, jadi saya minta suami istri yang bacakan. Ayat 9 suami, ayat 10 istri. Yang suami istri, saudara ya. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Adakah yang ya, silakan. Oke. Ya. Saudara, memang ayat ini ya banyak dipakai di pernikahan, mungkin juga di konseling pranikah. Tetapi sebenarnya ada satu prinsip sederhana dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yaitu prinsip kebersamaan, saudara. Prinsip kebersamaan, saudara. Allah merancang kita, slide berikutnya. Allah merancang kita sebagai manusia tidak untuk hidup sendirian, saudara. Sejak awal Allah mendesain kehidupan kita untuk hidup di dalam persekutuan, saudara. Sehingga tadi dikatakan di ayat yang ke-10, celakalah orang yang gak punya teman, karena waktu dia jatuh gak ada yang angkat dia, seperti itu, saudara. Nah, prinsip kebenaran firman Tuhan yang mau disampaikan dari tulisan Salomo ini adalah Allah merancang manusia untuk hidup dalam persekutuan, saudara. Allah merancang kita untuk hidup di dalam kebersamaan. Kita gak bisa hidup sendiri gitu. Sehingga waktu ya saya ingat masa kecil saya, waktu kami kecil kemudian kita dibesarkan, ya namanya 4 orang anak laki-laki ya. Dalam rumah ada 4 orang anak laki-laki, 1 orang laki-laki dewasa ya, papa saya, mama saya perempuan sendiri paling cantik dalam rumah, saudara. Nah, saudara, namanya anak-anak ya, saudara yang punya anak-anak SD masuk SMP ya, anak masa pertumbuhan, saudara kan lihat 1 orang, tapi kalau 4 orang laki-laki semua, saudara bayangkan kayak gimana. Waktu kami mulai tengkar, berselisih, mama itu bilang, kalau mau hidup sendiri pergi di hutan. Mama bilang kalau mau hidup sendiri tinggal di hutan saja. Di hutan mau teriak-teriak, mau lari-lari, gak ada yang larang, saudara. Nah, saudara, Salomo menulis bahwa sejak awal Allah mendesain manusia untuk hidup di dalam persekutuan dan di dalam kebersamaan, saudara. Kita tidak bisa hidup sendiri gitu. Nah, inilah yang kemudian kita bisa melihat dari tindakan dari seorang Yonatan kepada Daud, bahwa pada akhirnya dia kemudian datang kepada Daud yang sedang dalam kondisi terpuruk, dan dia kemudian tidak membiarkan Daud berjuang sendirian. Dia datang kemudian menunjukkan dirinya bahwa aku ada di sini. Aku ada di sini, saudara. Nah, apa yang kita bisa lakukan dari
pesan firman Tuhan di bagian pertama di pagi hari ini, saudara. Saya nggak tahu ada berapa ya. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kalau saya lihat ya, grup WhatsApp-nya kita, grup WhatsApp-nya kita itu, kalau KTB Leaders itu ada 20 orang anggota, saudara. Ada 20 orang anggota, ya mayoritas pasti leader semua karena grup WhatsApp KTB Leader, saudara. Nah, berapa banyak kita sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk melayani orang lain, kadangkala kita kemudian begitu bertanya-tanya ketika sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita kerjakan kemudian gak kelihatan hasilnya, saudara. Berapa banyak di antara kita yang kemudian bertanya-tanya, saudara, wah ini gimana ya, KTB minggu ini harus dibuat kayak gimana, yang di chat ini kalau misalnya diundang datang gak, dan lain sebagainya, saudara. Nah, dari kebenaran firman Tuhan yang kita lihat di pagi hari ini adalah, mari kita belajar untuk selalu menjadi orang yang berinisiatif untuk memulai, saudara. Memulai percakapan, memulai pembicaraan, memulai mengundang, memulai bertanya, saudara. Memulai karena apa, saudara? Tugas kita hanya menabur, saudara. Tugas kita sebagai leader, sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan di tempat pekerjaan, di tempat pelayanan, di lingkungan keluarga, tugas kita sebagai pemimpin hanyalah menabur. Tuhan yang kemudian memberi pertumbuhan, saudara. Tuhan yang kemudian memberi pertumbuhan dan memberi hasil. Seringkali kita ambil alih tugasnya Tuhan. Kita mencoba untuk mendesain supaya terjadi pertumbuhan cepat dan hasilnya kelihatan ketika kita mau lakukan sesuatu, saudara. Nah, tetapi dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini berbicara bagi kita bahwa jadilah orang-orang yang selalu memulai duluan, saudara. Inisiatif untuk memulai duluan. Kita mulai bukan karena kita pengen tambah-tambah kerjaan, tambah-tambah urusan, tetapi karena hati kita digerakkan oleh kasih Kristus, saudara. Hati kita digerakkan oleh kasih Kristus. Kita lihat posisi Daud sebagai orang yang terpuruk, saudara. Kita lihat posisi Daud sebagai orang yang terpuruk dan realita hari ini, saudara. Realita hari ini, saudara. Berapa banyak waktu kita mau follow up orang, waktu kita mau datang kepada orang, kemudian waktu kita mau layani orang, berapa banyak, saudara, yang diabaikan. Berapa banyak pesan WA saudara yang hanya centang biru tanpa ada balasan berikutnya, saudara. Syukur-syukur kalau ada gini. Syukur-syukur kalau ada gini, ketika saudara invite orang ke KTB, ketika saudara ajak orang ikut event di gereja, atau ajak dia ibadah, berapa banyak yang centang WA-nya hanya gini doang. Kalau enggak gini. Kalau enggak gini, saudara. Nah, berapa banyak, seringkali kita kemudian menjadi kecewa, seringkali kemudian kita menjadi bertanya-tanya ketika sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita kerjakan tidak kelihatan hasilnya, saudara. Nah, untuk saudara yang bukan leader, saya nggak tahu di SIF Crew itu ada berapa banyak orang, saya nggak tahu 30 atau berapa ya, 30-an ya, 40-an. Nah, saudara, berapa banyak ya seringkali saudara jadi orang-orang yang ada di posisinya Daud, saudara. Puji Tuhan, pada akhirnya Daud meresponi dan saudara lihat Daud kemudian bisa pulih dari keadaannya. Tetapi realita hari ini seringkali berbicara demikian, ya. Ketika saudara mungkin dihubungi, ketika saudara kemudian diarahkan, ketika saudara kemudian dibimbing, ketika saudara kemudian dimuridkan, berapa banyak saudara menganggap orang-orang yang memuridkan saudara sebagai gangguan, saudara. Ya, dia lagi, chat lagi, paling ajak KTB gitu. Paling ajak ke gereja, paling ajak pelayanan gitu. Berapa banyak di antara saudara yang hari ini sebenarnya ada dalam posisi sebagai seorang Daud. Sedang dalam kondisi terpuruk yang sebenarnya membutuhkan pertolongan. Tapi waktu Tuhan kirim jawaban melalui seseorang, saudara anggap jawaban Tuhan melalui orang ini sebagai gangguan, saudara. Gak ada di tempat ini, di luar sana, gitu. Saudara, mari kita renungkan. Bersyukurlah kalau hari ini masih ada orang-orang yang peduli dengan imanmu. Bersyukurlah kalau hari ini masih ada orang-orang yang peduli dengan imanmu. Yang masih tanya, hari ini KTB enggak? Hari ini bisa join enggak? Bisa bantu gitar enggak? Bisa bantu WL enggak? Bisa bantu sharing enggak? Bersyukur, saudara. Bersyukur, saudara. Bayangkan kalau misalnya Yonatan gak datang, ya. Saya bayangkan, kadang saya imajinasikan firman Tuhan kadang-kadang jauh sekali, agak liar gitu.
Bayangkan kalau misalnya Yonatan gak datang, Daud diburu, DPO jadi buronan, kemudian ada dalam kondisi ketakutan, dia gak menyangkali ketakutannya, dia takut, dia sedang terpuruk. Saudara bayangkan kalau misalnya Yonatan gak datang gitu. Apa yang terjadi saudara? Kita gak tahu juga, Alkitab juga gak tulis sih. Tapi waktu saya imajinasikan, wah kalau Yonatan gak datang, Daud ini jadi orang yang mengenapi nubuatannya cakrak gitu. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, 1. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam, 2. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang, 3 saudara. Aku tanpa butiran debu, gak ada apa-apanya, hilang. Itu hanya imajinasi saya waktu saya baca firman Tuhan ini. Kalau misalnya Yonatan gak datang. Jadi saudara bersyukur untuk saudara yang ada di posisinya Daud. Saudara bersyukur kalau hari ini masih ada orang yang tanya hari ini KTB enggak. Hari ini gimana bisa bantu pelayanan enggak. Jangan dianggap gangguan saudara. Kalau saudara nggak mau balas setidaknya gini aja deh gitu. Setidaknya kasih jempol aja deh chatnya. Kalau nggak gini aja deh gitu. It's okay saudara. Tetapi prinsip kebenaran firman Tuhan yang sederhana yang saya mau sampaikan adalah bersyukurlah kalau masih ada orang-orang ini saudara. Berarti Tuhan masih mau memelihara imanmu melalui mereka saudara. Ya, saya adalah bagian dari keluarga ini sehingga waktu saya sampaikan firman Tuhan ya saya nggak ada maksud apa-apa saudara. Ya, tapi waktu saya baca firman Tuhan ini sangat memberkati saya gitu. Ya, kalau masuk chat, Mon hari ini kamu kesini ya bantu ini. Oh iya Pak gitu. Mon hari ini bantu ini ya. Oh iya kok iya Ceh gitu. Saya juga lihat kehidupan saya secara pribadi saudara. Bersyukur masih ada orang-orang yang kemudian jadi penjaga dan memastikan perjalanan iman kita ini baik-baik saja gitu. Bersyukurlah saudara, jangan dianggap gangguan. Ya sejahat-jahatnya orang ya selama saya berada dalam komunitas gereja, bahkan di sini pun belum ada sih yang blokir saya gitu. Belum ada sih blokir saya hanya karena bilang kok bisa bantu main gitar enggak? Kok bisa bantu main ini enggak? Kok bisa bantu sharing di sini enggak? Belum ada sih saudara. Nah jadi sebagai leader mari kita lihat kehidupan kita. Kita lah yang kemudian Tuhan tuntut untuk kepada siapa yang lebih banyak diberi, kepada dia lebih banyak dituntut juga saudara. Nah sebagai orang-orang yang mungkin ada di dalam kondisi Daud juga demikian saudara. Jangan dianggap gangguan gitu. Nah mari kita lihat saudara. Nah untuk orang-orang yang kemudian juga ada dalam posisi Daud yang sedang terpuruk hari ini. Belajar untuk terbuka saudara. Belajar untuk terbuka saudara. Karena Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar. Tuhan bisa pakai Yonatan yang ada 300 meter dari rumah, 200 meter dari rumah. Mungkin ada di klaster yang lain, Tuhan bisa pakai Yonatan yang ada di klaster di rumah-rumah saudara, klaster-klaster yang lain saudara. Belajar untuk membuka diri gitu saudara, belajar untuk membuka diri. Slide berikutnya. Yonatan tidak hanya hadir, tetapi dia memastikan kehadirannya membuat Daud tidak kehilangan pengharapan saudara. Yonatan tidak hanya hadir, tetapi dia memastikan kehadirannya membuat Daud tidak kehilangan pengharapan. Nah memang saudara waktu Yonatan datang, kehadiran Yonatan tidak mengubah situasi Daud saudara. Sebab faktanya apa? Daud masih takut. Dan Yonatan gak menyangkali ini saudara. Daud masih takut dan masih berstatus DPO. Kalau di daerah saya biasanya kalau udah ada DPO zaman-zaman dulu itu. Ya udah ditempel tuh di pertigaan-pertigaan jalan. Udah ditempel di lampu merah ini daftar pencarian orang. Nah kalau ada udah yang tertangkap di X gitu. Nah tapi saudara kita melihat faktanya di sini rupanya situasi dari Daud gak berubah. Bahkan seorang penulis buku dalam buku tafsirannya mengatakan seperti ini. Yonatan tidak punya kemampuan untuk berbuat apapun untuk menguatkan Daud. Selain meyakinkan bahwa Allah lah yang akan menolongnya gitu. Yonatan tidak punya kapasitas apapun, Yonatan gak punya kemampuan apapun selain meyakinkan Daud bahwa Allah lah yang akan menolongnya gitu. Jadi modal Daud untuk kemudian mendatangi saudaranya modal Yonatan untuk mendatangi saudaranya sedang dalam situasi yang terpuruk adalah keyakinannya kepada Allah bahwa Allah lah yang kemudian akan menolongnya. Dikatakan bahwa janganlah takut. Pertanyaan ini sekilas kalau waktu saya baca gak punya dasar apa-apa. Saya lihat ini nggak ada kaitannya ya meskipun ada beberapa penafsiran ini nggak ada kaitannya kutipan atau hubungan paralel ayat lainnya di pasal-pasal sebelumnya. Tetapi kemudian saya renungkan janganlah takut apa yang jadi dasar pernyataan dari Yonatan ini. Saudara perhatikan di ayat 17 kemudian mengatakan seperti ini. Janganlah takut sebab tangan ayahku tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku
akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga, ini perhatikan, juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian. Memang secara spesifik gak dicatat oleh Alkitab bahwa Yonatan sedang mencoba mengingatkan Daud akan janji Allah di pasal-pasal sebelumnya. Tetapi kemudian ini penyataan iman dari seorang Yonatan atas rancangan Tuhan yang besar atas hidup Daud, saudara. Keadaan dari Yonatan, Daud belum berubah, saudara. Tetapi fokus dari Daud kemudian diarahkan oleh Yonatan kepada Allah, bukan kepada situasi yang dia alami karena situasinya belum berubah, tetapi fokusnya diubahkan bukan kepada ketakutannya, bukan kepada kondisinya, bukan kepada situasinya, tetapi diarahkan kepada Allah. Perkataan Yonatan, janganlah takut, didasari kepada janji Tuhan yang kemudian melihat bahwa Daud akan menjadi Allah Tuhan untuk menggenapi rencananya yang besar atas kehidupan kita. Seringkali, berapa kali ketika kita melayani orang-orang yang terpuruk, kita kemudian menjadi kecewa karena situasi gak berubah, jawaban doa gak datang, mujizat gak terjadi, saudara. Nah, kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa seringkali yang Tuhan ubahkan itu adalah POV-nya kita, POV. Kadang-kala bukan situasinya kita, tapi POV-nya kita. Karena kadang-kala kita bisa salah fokus. Waktu sedang dalam situasi yang terpuruk, dalam situasi yang tidak menguntungkan, kadang-kala kita lebih fokus kepada solusi, kadang-kala kita lebih fokus kepada jawaban doa, kepada mujizat. Tapi kadang-kala juga Tuhan rupanya bisa bekerja ketika dia mengubahkan cara pandangnya kita terhadap masalah. Waktu cara pandangnya kita berubah terhadap masalah, hati kita kemudian menjadi tenang, sehingga kemudian kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Saudara, bagian terakhir dari kebenaran firman Tuhan, jangan biarkan ketakutan kita, situasi kita melebihi janji-janji Tuhan atas hidup kita, saudara. Jangan biarkan ketakutan kita, masalah kita, situasi kita, saudara, melebihi janji-janji Tuhan atas hidup kita, saudara. Saya bagian terakhir dari kebenaran firman Tuhan, beberapa hari kemarin saya lagi lewat di satu daerah dekat tempat tinggal di daerah Maijen, lewat pick up ini lucu, saudara. Maksudnya di bagian belakang tuh ada stiker situ, stikernya itu tulisannya memang ya kata-kata, dia tulisnya itu ketika kepala tidak lagi bisa terangkat ke langit, maka lutut masih bisa bertekuk di bawah gitu. Berkati banget ya, ini Kristen atau gimana ini. Nah, saudara, seringkali kita terlalu fokus dengan lihat masalahnya kita, dengan lihat situasinya kita, dengan lihat keadaannya kita, sehingga kemudian kita menyerah gitu. Padahal kadangkala kita lupa, kita masih bisa berlutut dan kemudian mengandalkan Tuhan. Karena waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan bisa mengubahkan fokus kita. Yonatan hadir ketika Daud sendirian. Yonatan hadir ketika Daud dalam ketakutan. Dan kemudian Yonatan tidak hanya sekedar hadir, tetapi kemudian mengarahkan kondisi Daud, mengarahkan cara pandang Daud, mengarahkan situasi Daud kepada Tuhan, saudara. Amin, kebenaran firman Tuhan. Saya undang para pemain musik dan singer bisa bantu saya untuk kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, saudara. Saudara mungkin hari ini atau minggu ini ya, saudara mungkin adalah Daudnya, saudara mungkin adalah Yonatannya, saya nggak tahu. Mungkin ada Yonatan di sekitar saudara yang hari ini sedang bayar harga menabur buat saudara. Mungkin juga hari ini ada Daud di sekitar saudara yang sedang dalam kondisi terpuruk, sehingga saudara bisa dipakai oleh Tuhan sebagai Yonatan untuk menolong mereka. Dan kita mau nyatakan iman kita melalui pujian ini. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu.
sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Tanyakan pujian ini dari awal. Katakan, berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Saudara, waktu saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan ingatkan saya satu hal. Dan ini yang kita mau lakukan di pagi hari ini. Gak apa-apa saudara, kita agak keluar dari liturgi dan rutinitas ibadah kita seperti biasanya. Saya mungkin bisa minta tolong saudara berkumpul dengan anggota-anggota KTB saudara. Ya bisa bergabung, barat satu dengan barat satu, barat dua dengan barat dua, rise up dengan rise up. Silakan saudara, timur dengan timur, silakan. Kecuali yang pelayanan saya bisa tetap di sini ya. Silakan saudara, kita akan saling mendoakan. Ya, mari saudara, it's okay. Kita akan saling mendoakan. Firman Tuhan ini berbicara juga untuk saya secara pribadi. Ya, puji Tuhan. Ya, oke. Ya, it's okay. Yang lain bisa join aja, nggak apa-apa. Yang lain bisa join aja. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, di tempat kelompok saudara berdiri ada leader-leader saudara, ya, jangan sungkan. Saudara bisa mendoakan mereka, ya. Para leader saudara bisa mendoakan mereka. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk kemudian
menjadi Yonatan untuk perjalanan iman saudara. Saudara bisa mulai untuk mendoakan leader saudara, dan setelah itu para leader mungkin bisa tumpang tangan satu persatu, nggak harus lama. Kita saling mendoakan di pagi hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita nyanyikan pujian ini. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku katakan berikan ku tanganmu untuk melakukan Tuhan. Ya Tuhan, ini hati kami sebagai tubuh Kristus Tuhan. Tuhan rindu melihat kebersamaan kami. Tuhan rindu melihat kebersamaan kami di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau melangkah sebagai saudara dalam iman. Berikan ku hati. Katakan berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencana. Berikan ku tanganmu untuk melayani. Yes Tuhan, kami lihat ada banyak pelayan di sekitar kami. Tuhan mengutus kami di dalam dunia ini untuk menjadi perwakilan-Mu Tuhan. Berikan ku. Sekali lagi katakan, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati. Berikan ku hatimu. Ya. Oke saudara yang masih berdoa silakan. Yang sudah selesai bisa kembali tanpa harus ya mengganggu fokus mereka yang masih berdoa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini percaya ini yang jadi kerinduan kami ya Tuhan. Kerinduan hati-Mu bagi setiap kami sebagai tubuh Kristus. Dalam kesatuan, dalam kesehatian, kami bergandengan tangan untuk melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Saya minta Pak Agus bisa berdoa untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan sekali lagi menolong kami, untuk kami menjadi Yonatan yang melihat orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa supaya Tuhan, biarlah firman Tuhan ini akan tergenapi di dalam hidup kami, di mana kami melangkah. Bisa jadi kami bukan orang yang dalam posisi kuat, dalam posisi kami sendiri pun sedang membutuhkan pertolongan, perhatian. Tetapi tolong kami juga Tuhan, untuk kami melihat ada orang yang jauh kurang beruntung dari kami.
Sehingga ketika kami mengulurkan tangan, justru kami dikuatkan. Ketika kami melangkah, justru kami diberikan keberanian. Ketika kami berjalan, justru kami melihat tangan Tuhan yang perkasa membuka pintu jalan keluar bagi persoalan kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan, itu yang Engkau ajarkan. Ketika kami memberi, justru di dalam pemberian kami, Tuhan menyatakan diri-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau urapi, Engkau berkati hamba-Mu, Saudara Raymond, Engkau juga berkati setiap kami. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, saya serahkan Devita. Shalom semuanya, welcome back to SIF. Happy Sunday juga buat setiap dari kita. Terima kasih untuk setiap saudara yang sudah setia hadir di ibadah pada hari ini. Sekarang sebelum pengumuman, kita waktunya untuk memberikan persembahan terlebih dahulu. Saya akan pimpin doa persembahan kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah Engkau taburkan ya Tuhan dalam setiap hati kami ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri berkati ya Tuhan agar setiap dari kami boleh terus ya Tuhan haus ya Tuhan untuk bersekutu ya Tuhan dan saling menguatkan satu sama lainnya ya Tuhan. Sekarang waktunya kami memberi persembahan yang terbaik bagi Engkau. Berkati setiap tangan yang memberi dan kiranya agar persembahan ini boleh dipakai gereja ini untuk memperbesar kerajaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, silakan kantong persembahan bisa dibagikan. Saudara bisa memberikan kantong persembahan secara langsung maupun juga nanti tolong dibantu aja kalau walaupun mau memberikannya secara online juga bisa diterima kantong persembahannya, nanti dibantu untuk dibagikan ke orang yang berada di belakang. Dan untuk kantong dan untuk persembahan juga bisa dilakukan secara payment transfer ke rekening yang tertera di depan ini atau juga bisa melalui QRIS yang tertera di layar. Kami mengucapkan berterima kasih banyak untuk setiap saudara yang sudah setia untuk memberikan persembahan maupun perpuluhan bagi gereja SIF. Dan saya akan bacakan satu ayat untuk persembahan hari ini dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Oke, untuk pengumuman seminggu ke depan, di hari Selasa akan ada healing dan worship night. Nah ini nih jam 7 ya. Akan diadakan secara on-site. Setiap jemaat diundang untuk bisa mengalami jamahan Tuhan, bisa hadir di gereja ini jam 7 malam hari Selasa. Lalu kita juga men-encourage teman-teman tadi yang sudah disampaikan bahwa kita ini terus perlu untuk bersekutu ya. Nah ini kita di-remind lagi untuk bisa hadir juga di KTB-KTB yang akan diadakan di hari Kamis, ada di Barat 1, 2, dan Timur. Nah teman-teman boleh di-kontak, tadi KTB leadersnya boleh tanya mungkin minggu ini nanti akan ada KTB di mana gitu. Dan juga di hari Sabtu akan ada Rise Up Community jam 6.30, ya jam 7 ya di hari Sabtu. Nanti lokasinya akan di-share secara detail. Dan juga kita buka pendaftaran, kita remind untuk ada kursus musik, keyboard, dan drum. Nah ini Crescendo ya, ini untuk jadwalnya tuh dilakukan di hari Jumat. Nah nanti bisa dilihat ya pendaftarannya luar biasa, 200.000 per bulan, ini benar-benar good deal kalau kalian tahu sebagai parents ya. Jadi buat anak kalian yang sudah punya anak mungkin atau ponakan atau mungkin temennya anaknya yang pengen les drum ataupun keyboard, mari kita dukung, bisa untuk mendaftar di Crescendo Learning Center. Sekian pengumuman dari saya kembalikan ke Bagus. Terima kasih Devita yang sudah sampaikan pengumuman. Saudaraku yang saya kasihi, ya hari Selasa itu Healing and Worship Night yang ketiga, ya, yang ketiga. Dan tujuan dari Healing and Worship Night, sekali lagi Tuhan itu pribadi yang roh, ya. Dan karena roh, manusia itu sangat mudah mengenali sesuatu yang sifatnya tangible, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dicium baunya, bisa dirasakan. Tidak heran pertumbuhan rohani karena berhubungan dengan pengenalan kepada Tuhan yang tidak kelihatan itu tidak mudah, tidak mudah. Tetapi sekali lagi saudara, manusia itu bukan tubuh fisik yang diberi roh.
Tapi manusia adalah makhluk roh yang punya tubuh fisik. Mengapa? Karena fisik kita will be declining, akan turun. Tetapi saudara tidak pernah merasa roh kita itu kemudian akan lenyap begitu saja. Justru itu sebabnya saudara, kita perlu memelihara kesehatan rohani kita, supaya pada akhirnya kita juga bisa semakin mengenal Dia. Nah, firman Tuhan adalah makanan. Kalau pujian penyembahan itu apa, saudara? Pujian penyembahan kita adalah aktivasi roh kita untuk kita semakin peka kepada Dia. Segala sesuatu yang tidak pernah dilatih kehilangan fungsi dan bahkan kepekaannya. Coba, kalau saudara-saudara jarang melatih tangan kita, lama-lama tidak berfungsi. Sekalipun jelas diciptakan dengan 5 jari, tapi kalau tidak pernah dilatih, saudara bisa main musik, bisa main gitar, tapi kalau gak pernah latihan, lama-lama kepekaannya akan hilang. Demikian juga ketika kita healing and worship night, kita mengaktifasi roh kita untuk kita belajar mengenal Dia melalui hubungan Tuhan dengan Tuhan secara pribadi. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Saya mengucapkan selamat datang, welcome to SAF, Patrick and Mira ya. Dari Malaysia datang untuk beberapa saat ke depan. Kiranya Tuhan memberkati selama waktu ada di Surabaya bersama dengan keluarga. Demikian juga saudara-saudara, saya mengajak kita untuk kemudian nanti ketika pulang saudara-saudara menjadi Yonatan di tengah-tengah keluarga. Coba lirik kanan, apakah kamu Yonatanku? Bukan dengan bangga aku akan jadi Yonatan. Tanya, apakah kamu Yonatanku ya? Mungkin suaminya yang selalu antar istrinya, ingat, aku sudah jadi Yonatan ya buat kamu. Bersyukurlah saudara-saudara ya. Kalau ada yang saudara-saudara mengantar saudara-saudara, bersyukurlah. Tapi juga bersyukurlah kalau ada orang yang saudara antar. Karena saudara masih dibutuhkan. Dan mari kita akan datang kepada Tuhan dan kita menyerahkan. Adakah di antara kita yang membutuhkan dukungan-dukungan doa? Ada di antara saudara-saudara yang tahun ini saudara selesai kuliah, saudara masuki fase baru ya, cari pekerjaan. Anak saya 42 lamaran dilayangkan. Mungkin lebih dari 3 kali interview dan tidak berhasil. Mari kita kuatkan buat teman-teman kita yang mahasiswa tahun ini mau cari kerjaan. Rencana mau kerja di mana? Surabaya, Mojokerto, Batam. Mari kita doakan mereka ya. Kiranya Tuhan menaruh apa yang Tuhan taruh dalam hati mereka. Kalau mereka ingin kerja di Surabaya, biarlah Tuhan kabulkan itu dan terjadi sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita akan akhiri dan kita berdoa bersama-sama untuk ibadah kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur malam ketika pagi ini kami mendengar firman-Mu. Daud dan Yonatan, bagaimana seorang Daud menerima kebaikan Yonatan. Tidak ada peluang untuk Daud sebenarnya didatangi oleh Yonatan. Sebab Yonatan adalah pewaris tahta. Kami melihat kerendahan hati yang luar biasa dari seorang Yonatan. Dia adalah seorang yang seharusnya mewarisi tahta Saul ayahnya. Tetapi dia melepas haknya. Dan bukan hanya melepas haknya, tapi berjalan menempuh bahaya untuk menguatkan Daud, kepercayaan Daud kepada Tuhannya. Betapa seringkali kami berada di dalam posisi kami punya hak. Sebenarnya kami bisa menuntut hak itu.
Tetapi Tuhan, Engkau mengajarkan kami melalui kebenaran firman Tuhan, bahwa dalam hidup kami penyerahan hak kepada Kristus, kepada Tuhan adalah kemenangan yang sejati. Bukan penuntutan hak atas diri kami. Kadang-kadang kami menjadi anak Tuhan, kadang-kadang kami menjadi orang Kristen, kami sering menuntut hak untuk diperhatikan, hak untuk kemudian mengalami berkat-berkat Tuhan. Tetapi berapa banyak kali Tuhan mengajar kami justru sebaliknya, untuk menyerahkan hak itu kepada Tuhan. Sebab Tuhan, Engkau Allah yang telah mendahului, telah menyerahkan hakmu. Kristus telah menyerahkan hakmu untuk duduk di atas tahta sana di surga. Engkau menyerahkan hak dengan menjadi manusia yang berdosa seperti kami ini. Manusia yang seringkali dipenuhi oleh pemberontakan, tetapi Engkau mau menjadi seperti kami, Tuhan. Ajar kami untuk bisa mengerti betapa dahsyatnya apa yang Kau kerjakan. Dan ketika kami belajar berinisiatif, itu bukan semata-mata karena dorongan hati kami saja, tetapi karena Roh Kudus mengingatkan kami untuk mengikuti jejak-jejak Yesus. Dan kami adalah murid-murid-Mu. Kami mau belajar dari Engkau sendiri. Engkau pakai jemaat-Mu, Engkau pakai setiap kami untuk kami belajar menyerahkan hak kami dan belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami mau berdoa, berikan kemenangan kepada setiap umat-Mu yang dalam bulan-bulan ini mereka sedang bergumul untuk doa-doa tertentu. Kami mau berdoa, mereka yang sedang menanti-nantikan pekerjaan setelah mereka wisuda, biarlah Tuhan buka jalan, buka pintu buat mereka. Ketika mereka menjadi seperti janda yang mengetok pintu, tidak mengenal lelah, biarlah Tuhan Engkau buka pintu bagi mereka. Kami juga berdoa buat setiap rumah tangga dan keluarga. Tuhan, Engkau memberkati di bulan ini anak-anak kami mulai masuk sekolah. Bisa jadi di kelas yang baru, bertemu dengan teman baru, guru baru. Ada penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan oleh anak-anak kami. Kami mau berdoa, biarlah Engkau memberikan mereka roh damai sejahtera dan sukacita, sehingga mereka bisa beradaptasi di kelas-kelas yang baru. Demikian juga kami mau berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang ada kebutuhan-kebutuhan yang tak terucapkan, dan hanya Roh Kudus yang mengerti apa yang mereka alami. Ya Tuhan, kami mau berdoa, biarlah Tuhan Engkau menolong mereka berkemenangan, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati jemaat-Mu di dalam pekerjaannya, dan apa saja yang mereka kerjakan di dalam ketekunan, di dalam kerajinan, di dalam penyerahan yang sungguh kepada Tuhan, Tuhan menjadikannya berhasil. Apabila ada jemaat-Mu yang sedang sakit, Engkau hampiri mereka dan Kau jamah dan Kau sembuhkan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang diberikan kesempatan untuk mengandung. Engkau berkati ibu-ibu yang sedang mengandung anak mereka, berkati janin yang dikandungnya, berkati kesehatan mereka. Kalau beberapa minggu ke depan ada di antara mereka yang akan melahirkan, biarlah Tuhan Engkau menolong, Engkau memberikan mereka pengalaman baru bagaimana Tuhan yang ajaib itu menolong proses kelahiran itu, dan anak yang dilahirkannya terlahir dengan sempurna oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami juga menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang sedang menanti-nantikan buah hati. Biarlah Tuhan Engkau membuka pintu berkat-Mu atas rumah tangga mereka. Engkau mengaruniakan keturunan bagi mereka. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang juga sedang menanti-nantikan pasangan hidup. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang setia. Engkau akan memberikan mereka waktu yang terindah untuk berjumpa dengan seseorang yang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi Dia. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kalau kami akan pulang, biarlah Tuhan Engkau menyertai
kami berjumpa dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap saudara kami yang sudah melayani pagi hari ini. Dan biarlah apa yang kami berikan itu menjadi berkat besar bagi setiap orang-orang yang kami layani. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah masa mudamu, diberkatilah studimu, juga bahkan diberkati apa yang kau kerjakan. Ketika engkau belajar menabur dengan setia, apa yang kau tabur akan bertumbuh, berkembang, bertunas, dan berbuah lebat di dalam Tuhan. Dan percayalah, ketika engkau melakukan firman Tuhan, maka janji firman Tuhan tergenapi. Engkau akan menuai 60 kali lipat, 100 kali lipat untuk firman Tuhan yang kau kerjakan. Dan diberkatilah setiap engkau di dalam nama Allah Bapa yang memberikan damai sejahtera, dan di dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan engkau kasih karunia, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberikan engkau pertolongan, penghiburan untuk melakukan kehendak firman Tuhan, menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput setiap kita yang percaya. Haleluya, amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, amin. Tuhan penyembuhku, katakan bersama, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, amin. Tuhan penyembuhku, amin. Tuhan pemulihku. Amin, amin. Happy Sunday, berikan salam satu dengan yang lain. God bless you all.